Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin binnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudara kaum muslimin, Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengajak, menyerukan kepada tauhid. Beliau memulai dari mengajak kepada ayahnya, kemudian beliau serukan kaumnya, diajaknya mereka kepada akidah. Beliau juga mengajak, mendakwahkan tauhid kepada Namrud, raja dan penguasa yang kejam dan zalim saat itu. Bahkan raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim pun berdebat dengannya tentang ketuhanan dan berhasil membungkamnya. Saudara kaum muslimin, dan Allah SWT perintahkan kepada kita agar kita mengikuti Nabi Ibrahim dalam mendakwakan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah oleh kalian milahnya, agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang syirik. Saudara kaum muslimin, mari di hari ini, di kesempatan ini, kita belajar dari Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, kepada kaumnya, kepada Namrud. Bagaimana beliau menerapkan ajaran tauhid ini di tengah-tengah keluarganya. Di hari ketika para sahabat itu mereka terdidik di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka akibatnya mereka pun bisa menguasai dunia. Namun hari ini banyak di antara kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita terdidik di atas media-media sosial, kita terdidik di atas saluran-saluran yang merusak. Akibatnya pun kita tertinggal, kita menjadi kaum yang terbelakang dan tertindas. Negeri-negeri Islam berjatuhan satu demi satu. Wala'iyazbillah. Saudara kaum muslim, mari kita melihat, mari kita mendengar bagaimana Allah menyebutkan tentang hal ini, tentang Nabi Ibrahim yang mendakwakan tauhid di dalam Quran surat Maryam. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakanlah di dalam kitab Al-Quran itu tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia Ibrahim itu adalah seorang yang jujur, lagi seorang nabi. Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat kejujuran terlebih. Demikianlah kondisi para nabi sebelum mereka angkat, sebelum manusia di tengah-tengah kaumnya sebagai orang yang jujur. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau sampai digelari oleh masyarakat bangsa Arab sebagai As-Sadiqul Amin, sebagai orang yang jujur lagi dan bisa dipercaya. Namun ketika beliau mendakwahkan tauhid, mereka pun mencabut penyebutan ini, label ini
dari kejujuran menjadi seorang pendusta, tukang sihir dan orang yang gila. Saudara kaum muslimin, Nabi Ibrahim adalah seorang yang jujur dalam imannya, jujur dalam dakwahnya, beliau jujur di dalam akidahnya, beliau jujur mengajak kepada ayahnya untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan mengajak untuk mentauhidkan Allah SWT, karena inilah jalan keselamatan menuju surga Allah SWT. Saudara kaum muslimin, sebagian dai mereka tidak jujur di dalam dakwahnya. Mereka menyampaikan apa yang menurutnya menjadi selera, kesukaan dan keasikan manusia. Saudara kaum muslimin, tokoh kita ini Nabi Ibrahim, Allah SWT abadikan. Beliau adalah orang yang jujur dalam iman, akidah dan dakwahnya. Kendati pun manusia mencabut label kejujuran dari dirinya, beliau tidak peduli, karena beliau ingin mengingatkan, ingin menyelamatkan ayahnya dan kaumnya dan manusia dari siksa neraka jahanam itu dengan jalan tauhid. Allah SWT melanjutkan, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolongmu sedikit pun? Nabi Ibrahim ingin mengajak ayahnya supaya mau berpikir, karena seandainya beliau berpikir, tentu dia akan sadar dari kelalaiannya. Demi Allah, saudara kaum muslimin, seandainya orang-orang yang menyembah kuburan, matahari, bulan dan bintang itu mereka mau berpikir sedikit saja, tentu mereka tidak akan menyembah benda-benda ini, lantaran benda-benda ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Seandainya para pelaku ribawi mereka mau berpikir, tentu mereka tidak akan melakukannya, karena Nabi SAW mengatakan dosa yang paling ringan dari dosa riba itu adalah seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya. Saudara kaum muslimin, seandainya wanita-wanita yang bertabarruj menampakkan auratnya di tengah manusia, suami-suami membiarkan istri dan putri-putri mereka menikmati serigala-serigala jalanan, menikmati daging-daging istri dan putri-putri mereka, seandainya mereka mau berpikir, tentu mereka tidak akan membiarkan istri dan putri-putri mereka menampakkan auratnya di tengah-tengah jalan. Seorang berpakaian necis, berdasi, bahasa tubuhnya mengatakan hormati saya. Seorang berpakaian pengemis, compang-camping, bahasa tubuhnya menunjukkan kasihani saya. Seorang yang menampakkan auratnya, keindahan lekuk-lekuk tubuhnya, bahasa tubuhnya mengatakan hormati saya. Saudara kaum muslimin, Allah melanjutkan, Ya abati inni qad ja'ani ma lam qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikuti aku pasti akan mengajakmu, menuntunmu kepada jalan yang lurus. Lihat saudara kaum muslimin, Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada bapaknya, wahai ayah, kamu itu orang yang jahil, aku lebih alim dari dirimu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan demikian. Nabi Ibrahim hanya mengatakan, wahai ayah, yang aku sampaikan kepadamu ini bukan ucapan diriku. Wahai ayah, yang aku sampaikan kepadamu ini adalah wahyu yang berasal dari wahyu Allah SWT. Saudara kaum muslimin, ini isyarat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang yang mendakwakan tauhid, maka dialah yang menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Ini isyarat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya orang di dalam dakwahnya dia berkata, ini qala Allah, ini Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, inilah sabda Rasulullah SAW, maka dakwahnya akan berhasil. Dia akan menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju kepada cahaya. Saudara kaum muslimin, Nabi Ibrahim melanjutkan, Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, jangan engkau sembah setan, sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman. Wahai ayahku, aku khawatir siksa Ar-Rahman akan turun menimpa dirimu, sehingga engkau pun menjadi teman bagi setan. Saudara kaum muslimin, setelah kejadian ini, apakah yang menjadi jawaban dari sang ayah? Seorang ayah yang telah terbentuk dan terdidik di sebuah lingkungan yang pengagungan mereka adalah terhadap budaya, terhadap berhala-berhala jahiliyah. Saudara kaum muslimin, dengan membabi buta, ayah ini pun menjawab dengan jawaban yang tidak manusiawi, dengan jawaban yang tidak masuk akal. Dia berkata,
Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku, dengan berhala-berhalaku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Jika engkau tidak berhenti dari dakwah ini, aku akan melemparmu, merajammu, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Saudara kaum muslimin, Nabi juga dengan penuh kasih sayang mendakwahkan kaumnya. Beliau mengatakan, qala ta'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian sendiri membuatnya? Kendati hal itu menjadi ancaman pembunuhan terhadap beliau, mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Sampai ada orang yang sakit tidak sempat ikut mengumpulkan kayu bakar, dia membayar orang yang sehat untuk mewakili dirinya. Terkumpullah kayu bakar yang besar. Mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Ya, bakar si Ibrahim itu, tolong Tuhan-Tuhan kalian jika benar kalian menyembahnya. Orang ini, masyarakat ini tidak tahu api adalah salah satu tentara dari tentara Allah SWT. Dia tidak akan membakar kecuali dengan izin Allah SWT. Apa kata Allah kepada api? Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadi dikinlah engkau dan keselamatan bagi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir mengatakan, jika Allah tidak mengatakan jadi keselamatan bagi Ibrahim, Nabi Ibrahim kedinginan kesakitan di dalam api. Tapi Allah mengatakan, yaitu jadi keselamatan bagi Ibrahim. Keberanian ahli tauhid membawa dirinya untuk menghadapi raja yang kejam dan zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan, apa kata dia? Qala ana uhyi wa umit. Namrud berkata, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, bisamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, silahkan kamu datangkan dia dari barat. Babuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang-orang yang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah percobaan pembunuhan, setelah ancaman dari kaumnya, bahkan setelah pengusiran dari ayahnya. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa selain meninggalkan mereka, berhijrah, meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri tauhid di bumi Syam. Allah SWT menceritakan tentang hal ini. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan semua kesyirikan yang mereka sembah selain Allah, apa yang terjadi? Apakah ahli tauhid sendirian? Apakah ahli tauhid tidak memiliki masyarakat? Apakah ahli tauhid kesepian, tidak memiliki teman-teman? Apa kata Allah? Wahabana lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepadanya karunia seorang anak yang bernama Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Masing-masing Ishak dan Yakub ini kami jadikan nabi. Masya Allah, seorang memiliki menantu, dia lulusan Madinah, sekolah di Mesir, memiliki anak lulusan Mekah. Betapa bangganya dia. Saudara kaum muslimin, ini diberi ganti oleh Allah berupa keluarga dan anak-anak yang akan menjadi nabi setelahnya. Sungguh merupakan ganti yang luar biasa dari Allah SWT. Ada orang yang mengamalkan dakwah tauhid, Allah jaga keluarga, anak dan istri mereka karena mereka menjaga tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, beliau meninggalkan kota Mekah, Allah beri beliau dengan kota Madinah, yang dari Madinah inilah menyebar luas agama Islam sampai ke seantero penjuru-penjuru dunia. Dulu Nabi Sulaiman, beliau meninggalkan kendaraan yang menyenangkan berupa kuda, disembelihnya karena Allah, karena beliau pernah terlambat sholat asar gara-gara kuda ini, disembelih, ditinggalkan. Allah ganti dengan yang lebih baik berupa angin yang bisa beliau terbang kemanapun beliau kehendaki. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, man taraka syai'an lillahi awwadu khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti beri dia ganti dengan yang lebih baik dari itu. Maka jika Anda mengikuti dakwah tauhid, menyampaikan tauhid, karenanya Anda diusir, disakiti, karenanya Anda diserbu, saudara kaum muslimin, jangan khawatir. Allah lah yang melindungi kita. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih baik. Pelajaran dari kehidupan para nabi,
Yang pertama adalah bahwasanya di dalam kita beragama, di dalam kita menjalankan Islam ini, saudara kaum muslimin, tidak cukup kita beribadah kepada Allah. Tidak cukup kita beribadah kepada Allah. Kita harus berkurban. Kita harus hidup di dalam perjuangan untuk mempertahankan iman kita. Jika tidak, para ahli kesyirikan akan menyeret kita kepada kekufuran dan kesyirikan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kaum muslimin, iman apabila sudah mengakar di dalam hati, tauhid apabila sudah kuat di dalam hati seseorang, ujian apapun, sebanyak apapun, tidak akan menderitakan seseorang, justru itu akan berubah terasa manis dan lezat. Dan apa-apa yang terlintas, apa-apa yang terluput akan diganti oleh Allah SWT dengan menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita, saya dan antum semua sebagai ahli tauhid, pembelanya, pendukungnya, sebagai orang yang istiqomah di atasnya, lalu menghembuskan napas kita, ucapan terakhir kita adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga dengannya kita beruntung di dunia dan di akhirat bersama istri dan anak keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah dunia kami karena di dunia ini kami tinggal ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami karena ke negeri itu semua kami akan dikembalikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagi diri kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai istirahat dari keburukan bagi kami. Ampuni kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah musibah-musibah yang pernah menimpa mereka sebagai pengelebur dan penghapus dosa-dosa mereka. Jadikanlah kubur mereka ya Allah sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.